Aborigin Afrika memotong pet gajah. Kemudian keluarkan ginjalnya. Panggangnya di atas api. Setelah makan dan minum, si tuan berkulit putih mereka dibawa ke pemimpinan patriark. Terus mencari gajah. Ada gajah yang tak terhitung jumlahnya. Mati di bawah senjata orang kulit putih setiap hari. Kemudian penduduk asli mulai membedah gajah tersebut. Daging gajah dibagikan kepada penduduk asli sebagai gaji untuk mereka, dan gading jadi milik orang kulit putih. Mereka bagi pekerjaan dengan sangat jelas, hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Tapi hari itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam perjalanan untuk menemukan gajah, mereka tidak sengaja ke suku lain. Menurut aturan suku itu, orang kulit putih hanya perlu memberikan sebuah hadiah pada patriark suku itu. Dia bisa pergi dengan aman. Tetapi si bos kulit putih itu tidak mau memberikannya. Dia berpikir bahwa makan daging gajah saja udah cukup untuk memuaskan penduduk asli. Pemimpin tim PON melangkah maju untuk menghentikannya. Memberitahu tuan kulit putih itu atau berikan hadiah pada mereka. Tapi dia dimarahinya. Pikirnya dengan senapan di tangannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan orang-orang primitif ini. Jadi dia mendorong bawahan si patriark keluar. Mengutuk sambil keluar dari sana. Tidak didapatkan uang menyuap, wajah si pemimpin menjadi gelap. Saat ini si bos kulit putih masih belum tahu. Karena kesombongannya, dia harus bayar dengan harga mahal. Kembali ke kamp tentaranya. Dia makan nasi dan minum anggur putih. Mulai membual tentang prestasinya hari ini. Tapi PON khawatir. Dia tahu pasti bahwa si patriark akan memimpin orangnya ke sini untuk membalas dendam. Memang, PON dengan cepat menyadari ada yang tidak beres. Burung-burung yang duduk di sekitar tiba-tiba terbang menjauh. Monyet-monyet itu juga berteriak tanpa henti. Si patriark suku memimpin orang-orang untuk mengepung mereka. Atas perintahnya, para penduduk asli lemparkan tombak di tangannya. Teriak sambil menyerang ke arah si bos kulit putih. Meskipun mereka memiliki senjata di tangan mereka, tapi tidak bisa menekan para penduduk asli yang tidak takut mati itu. Mereka berurusan dengan para pekerja aborigin terlebih dahulu. Lalu tangkap bos kulit putih dan PON hidup-hidup. Dan menyita senapan mereka. Akhirnya menangkap keduanya kembali ke suku mereka. Menyerahkannya pada si patriark. Si pemimpin menceritakan semuanya kepada si patriark. Membuatnya senang mendengarnya. Memerintahkan eksekusi segera si para pengkhianat itu. Prajurit muda dari suku itu. Ambil alu kayu dan pukul sekali. Setelah bunuh semua pengkhianat. Selanjutnya giliran si orang kulit putih. Hasil akhir mereka bahkan lebih tragis. Penduduk asli Afrika mengikat orang kulit putih di tanah. Lalu tempatkan lingkaran api di depan kepala mereka. Lalu masukkan seekor ikan layur di dalamnya. Ikan itu terhalang oleh api dan tidak bisa melarikan diri. Terpaksa menyerang orang kulit putih, yang gigit mereka dengan menyedihkan. Kemudian penduduk asli mengikat orang kulit putih itu ke sebuah tiang. Menaruh lumpur padanya. Masukkan tabung kayu ke dalam mulutnya agar untuk bernapas. Kemudian taruh di atas api dan panggang perlahan. Sebagai peringatan bagi orang kulit putih lainnya. Inilah hukuman bagi pencuri gajah. Ketika giliran PON, orang kulit putih terakhir. Penduduk asli memutuskan untuk memainkan permainan berburu. Mereka mengangkat busur mereka. Biarkan PON berlari terlebih dahulu. Lalu kirim penduduk asli untuk berburunya. PON berlari. Orang itu mengejarnya. PON tanpa jalan untuk berlari. Orang aborigin dengan kemampuan bawaan mereka. Dengan cepat menyusul PON yang melarikan diri. Dia melemparkan tombak yang dia pegang dari belakang. Tapi lemparannya meleset. PON langsung ambilnya dan melakukan serangan balik. Si pemimpin melihat bahwa situasinya tidak baik. Buru-buru mengirim 2 prajurit lagi ke pertempuran.
Penduduk asli kedua melihat saudaranya meninggal secara tragis. Segera menyerah pengejaran dan menangis. Hanya orang ketiga yang mengejarnya sendirian. Tapi tak lama kemudian, karena kulitnya menyerap panas, akhirnya dia meninggal karena sengatan panas di tengah jalan. Berkat itu, Pon untuk sementara lolos dari pengejaran. Untuk pengisian energi cepat, Pon mengambil siput Afrika dari tanah, menekan rasa mual dan mulai memakannya. Pada saat yang sama penduduk asli keempat dengan pengalaman berburu selama bertahun-tahun ikuti jejak kaki di tanah untuk menyusulnya. Baru saja tiba, dia ditemukan oleh Pon. Dia menusuk kaktus dengan tombaknya. Buat adegan pelarian palsu. Tunggu hingga si penduduk asli datang. Pon diam-diam ke belakangnya. Dia arahkan ke pinggangnya dan tusuk dia sekali, yang menghabisi si penduduk asli keempat. Si patriark melihat hilangnya dua prajurit berturut-turut, memutuskan untuk secara pribadi memimpin timnya untuk melacak Pon. Mereka dengan cepat menemukan jejak kakinya. Andalkan jejak untuk mengejarnya. Pon ingin mencari cara untuk melarikan diri ke seberang sungai. Tetapi temukan penuh dengan buaya di bawah sana. Dia akhirnya memutuskan, alih-alih mati di mulut mereka, dia malah dengan aktif menyerang mereka. Jadi dia mengubah arahnya. Bunuh penduduk asli yang datang. Pon menemui satu orang terpisah dari timnya. Keduanya mulai berkelahi. Pon seperti ini terlebih dahulu. Dan kemudian seperti ini. Akhirnya seperti ini. Sesaat pertempuran terjadi. Masih belum ada yang menang. Pon datang dengan sebuah rencana. Dia pegang segenggam debu di tanah, lalu melemparkannya ke si penduduk asli. Si penduduk asli terkena pasir di matanya. Hanya bisa memegang parang dan mengayunkan sembarangan. Akhirnya dibunuh oleh Pon. Kemudian dia terus melarikan diri. Pemimpin melihat bahwa dia telah kehilangan dua prajurit lagi. Dia marah sehingga memotong pisau ke pohon. Bersumpah untuk membuat Pon membayar mahal. Jadi dia kerahkan semua prajurit di suku. Melihat semua jalan keluar dihalangi, Pon nyalakan api busur dan anak panahnya, yang membakar rumput kering. Api semakin besar. Segera setelah itu, pengejaran dari aborigin terhenti. Pon melihat mereka lari dari api. Dia tertawa gembira. Kemudian dia terus melarikan diri. Jika lapar, dia akan gunakan tombak untuk berburu, mencuri makanan dari mulut singa. Jika haus, dia akan minum air dari sungai. Setelah 3 hari yang panjang, akhirnya dia melarikan diri ke pangkalan orang Inggris di Afrika. Pon akan segera melarikan diri dari kejaran mereka. Tapi karena sangat lelah, dia pingsan. Segera penduduk asli mengejar ke tempat itu. Pada saat berbahaya, tentara Inggris segera muncul, berhasil menyelamatkan Pon.